cerita Trinity War dong. Oke Google, pada cerita sebelumnya, Pandora yang bertemu dengan Lex Luthor akhirnya berhasil menjelaskan maksud dan tujuannya. Dia meminta Lex Luthor untuk membuka kotaknya itu. Akan tetapi sebelum Lex Luthor akan menyentuh kotak tersebut, ternyata Wonder Woman dan tim rombongannya datang menghampiri mereka. Dan kotak Pandora pun terpegang oleh Wonder Woman yang membuatnya menjadi kerasukan pas menyentuh kotak Pandora itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya di video komik cerita Trinity War yang ke-10 dari 12 cerita Trinity War ini akan kita jelaskan. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami tentunya lebih bersemangat untuk membuat video komik seperti ini. Aktifkan tombol notifikasinya ya, agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Dan follow juga akun Instagram DC Indonesia @DCUindo. Oke, terima kasih. Cerita pada video ini berada di komiknya Trinity of Sins, Pandora isu masalah ketiga, dengan judul Kick the Flood yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus tahun 2013 dan jumlah halaman sebanyak 23 halaman. Tanpa banyak cerita, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Dan inilah ceritanya. Pada halaman pertama, kita melihat ada gambar tangan. Itu kemungkinan besar adalah tangannya Pandora. Dan di awal cerita ini, di halaman pertama ini, kita dibawa ke abad ke-14, yang tepatnya kita berada di tahun 1330 di sebuah pegunungan Mount Sang. Terlihat pemandangan yang menyejukkan mata. Ya, di sini ternyata Pandora sedang belajar silat di Tiongkok. Ada dua halaman yang terjadi dialog antara Pandora dengan gurunya ini. Disinilah gurunya berusaha menjelaskan bahwa kejahatan itu merupakan lebih dari konsep sesuatu yang harus dia lawan. Pandora pun punya keinginan besar dan harapannya untuk bisa membunuh para ketujuh iblis pendosa yang telah lepas ke dunia ini. Gurunya hanya bisa menjelaskan kembali, semua kejahatan yang ada di dunia ini akan terus berkembang sampai kapanpun. Ibarat seperti banjir yang ada di hadapan untuk menghadang arus banjir. Meskipun dia memahami tekadnya itu, sang guru mengakui bahwa dia akan terus melatihnya selama dia hidup. Walaupun Pandora adalah immortal, hanya belajar untuk membunuh musuhnya iblis pendosa. Sang guru menyampaikan kata-kata yang penting dalam hidupnya. Jika suatu hari nanti Pandora menemukan masalah menghadapi musuhnya itu, maka dia haruslah menarik senjatanya dan hadapilah musuh itu bagaimanapun kerasnya, layaknya menendang banjir. Dan sekarang Pandora berada di tempat dan waktu yang sama sekali berbeda. Ya, dia sekarang berada di saat sekarang ini. Di sini dia menyaksikan pahlawan super dunia bertarung satu sama lain untuk memiliki kotak yang pernah menampung semua dosa dunia. Dan inilah judul komik Trinity of Sin Pandora tertulis di halaman ini. Trinity of Sin Pandora dengan judulnya Kick the Flood. Tunggu dulu, ini siapa ini? Ini Black Adam kan? Kenapa dia bisa bergabung di timnya Wonder Woman? Padahal dia kan sudah menjadi abu. Ada yang bisa jelaskan gak ini? Kenapa tiba-tiba dia masuk di timnya Wonder Woman di halaman ini? Oke, lanjut. Di saat semua pahlawan super saling berebut kotak Pandoranya itu,
Di sana dia melihat para Seven Deadly Sins. Hanya dia saja yang melihatnya. Semua orang yang ada di sana yang lagi sibuk untuk merebut kota itu tidak fokus dengan apa yang dilakukan oleh Pandora. Para ketujuh iblis pendosa itu mereka kelihatan bahagia di saat melihat ibunya bersama para pahlawan untuk memperingatkan akan bahaya kota itu yang sebenarnya. Tentu saja Pandora langsung memperingatkan kepada mereka semua bahwa mereka telah dipengaruhi, bahwa kota itu tidak seperti yang dia pikirkan dan itu mengubah semuanya. Namun para ketujuh iblis pendosa itu mengejek upayanya untuk menghentikan konflik yang tengah terjadi. Tidak ada satupun pahlawan yang bisa melihat iblis-iblis itu. Pandora ternyata sekarang telah melihat kebenaran yang sebenarnya, yang mengerikan yang dia keluarkan. Dunia ini ternyata telah ditaklukkan oleh para iblis pendosa, yaitu gluttony, envy, pride, lust, wrath, greed, dan sloth. Ternyata kekuatan dan dominasi mereka menjadi lebih besar yang mengakibatkan konflik antar sesama pahlawan super. Selanjutnya kita kembali dalam perjalanan pengembaraan hidup Pandora. Pada saat menjelang akhir abad ke-16, Pandora bertanya kepada seorang filosof dan dia juga seorang pemanah. Kelihatan nih mirip si Robin Hood kostumnya. Tapi dia ini bernama Aldager. Ya, Pandora bertanya kepada seorang filosof ini di sela-sela latihan memanahnya, mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu ada? Tentu saja si pemanah ini, si Aldager, menjelaskan dia telah mencatat gagasan Thomas Aquinas bahwa kejahatan diperlukan untuk kesempurnaan dan keseimbangan dunia alam semesta. Namun Pandora tidak langsung saja menerima penjelasan itu. Di saat itu juga anak panah diarahkan pada dirinya. Aldager juga menjelaskan bahwa Santa Agustinus berpendapat bahwa kejahatan tidak lain dan tidak bukan adalah kurangnya peran kegelapan dalam cahaya. Mendengar penjelasan itu, Pandora pun berpikir yang dimana tembakan anak panah yang tadi mengarah kepada dirinya dilepaskan oleh si Aldager. Namun Pandora berhasil meraih anak panah itu. Anak panah itu dalam genggamannya. Dan sekarang Pandora terpaksa untuk menarik senjatanya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan bisa menangani situasi dan kondisi yang seperti ini dan mencoba untuk membunuh semua iblis pendosa yang gentayangan di ruangan itu. Akhirnya dia pun menggunakan senjata pistolnya. Namun itu tidaklah menghasilkan apa-apa. Tembus dia senjatanya itu, tidak mengenai sedikit pun oleh para iblis pendosa itu. Namun para iblis pendosa dengan santuinya mengacuhkan perlawanan si Pandora. Tapi yang lebih anehnya ini, si Stargirl dan Zatanna yang melihat apa yang dilakukan Pandora ini sepertinya tidak menghiraukannya. Bagi Pandora ini adalah kesalahannya. Dia telah melepaskan para iblis pendosa ke dunia ini yang akan menjadikan kenyataan mimpi buruknya. Dia yakin bahwa ini selamanya tidaklah akan berhasil. Oke, di halaman selanjutnya kita masuk pada saat pergantian abad ke-18, yaitu di Flensburg pada tahun 1703, di mana Pandora bertemu dengan seorang wanita tua untuk mendapatkan kebijaksanaan. Wanita itu menjelaskan bahwa kejahatan ditarik ke dalam akar tanpa peringatan, kemudian merusak kebaikan dan akhirnya melahirkan monster. Pertanyaannya sekarang adalah, yang manakah yang paling penting untuk dihapus? Apakah akar kebaikan yang rusak ataukah monster? Sepertinya Pandora frustasi dengan kurangnya jawaban yang seperti itu. Wanita tua itu mengingatkan bahwa Pandora itu sebenarnya tidaklah benar-benar datang kepadanya dengan kebijaksanaan yang sesungguhnya, tetapi dia menemuinya hanya untuk belajar bagaimana untuk menghancurkan roh yang tak bertubuh. Akhirnya wanita tua itu memberikan Pandora sebuah mangkok dan menjelaskan bahwa dia telah memasukkan roh tidur ke dalamnya. Meskipun tidak bisa disentuh atau dicurahkan ataupun dipotong ataupun dibakar, di saat itu juga Pandora melihat dirinya. Dia bisa melihat dirinya yang terpantul di dalam air mangkok itu. Oke, sekarang kita melihat di saat sekarang ini di Baltimore, Maryland.
Ya, itu di tempatnya si Pandora ya. Tentu saja di situ ada Marcus Severin, yaitu teman sekutunya. Dia sedang fokus dengan pekerjaannya untuk membuat senjata armor. Di saat dia tengah asiknya mengerjakan pekerjaannya itu, tiba-tiba dia didatangi oleh dua agen kepolisian. Ya, mereka berdua adalah agen Kincaid dari SHIELD dan Cheng dari Argos. Tentu saja Marcus tidak dengan mudahnya memberitahukan informasi mengenai sahabatnya Pandora. Walaupun dia menolak untuk menjawab pertanyaan dari kedua agen tersebut, akhirnya terpaksalah dia lakukan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagian kedua agen itu menunjukkan rekaman Pandora dan Metahuman berperang satu sama lain. Dan yang lebih membuat Marcus terpaksa untuk melakukannya adalah di saat agen Kincaid mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak memberitahu mereka di mana Pandora berada, dia akan dibawa ke kantor polisi karena memasok senjata ilegal ke penjahat super yang terdaftar. Ya, terpaksalah ya kan. Dengan demikian tentu saja si Marcus mengatakan semua jawaban yang ditanya oleh kedua agen tersebut. Kembali lagi ke Pandora. Di halaman selanjutnya ini, Pandora sepertinya kewalahan dan sebenarnya dia khawatir dia tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melawan. Sementara itu para iblis pendosa semakin lama ya tentu saja semakin kuat. Di saat dia melihat kotak itu tergeletak di lantai, ya, di lantai ruangan itu, dia juga melihat Grid yang mempengaruhi Wonder Woman untuk mengejarnya. Dengan kejadian itu, Pandora mengingat akan pelatihan-pelatihannya dengan menangkap anak panah pada saat ratusan tahun yang lalu. Akhirnya dia bisa melihat dirinya sendiri di dalam dosa. Dia juga memikirkan semua orang yang dia kenal selama bertahun-tahun di keabadiannya. Mereka itu bisa hidup, mencintai dan menjadi tua. Mereka bisa tertawa, melahirkan anak dan kemudian mati. Namun semua itu tidak berlaku untuk Pandora. Tentu saja membuat hal ini membuat dia menjadi berontak. Semua hal ini ditolaknya dan bahkan membuatnya menjadi iri. Dan dengan keiriannya itu, dia pun teringat dengan iblis Envy. Langsung saja dia bergegas menuju Envy, berhasil menyentuhnya dan di luar dugaan dia berhasil menembakkan senjata ke wajah iblis Envy. Dor, pecahlah. Pandora mengenali kecemburuan di dalam dirinya. Dia mampu menyakitinya. Para iblis pendosa lainnya pun tentulah terperanjat saat Envy mati. Ternyata Pandora bisa menyentuhnya dan berhasil membunuh Envy. Sambil menyeringai, Pandora mencoba memutuskan, oke, siapa selanjutnya yang akan seperti ini? Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, seru juga cerita ini, bukan? Ya, cerita tie-innya Trinity War di komiknya Trinity of Sin Pandora isu ketiga ini. Akhirnya dia bisa membunuh iblis pendosa. Dan tentu saja cerita ini semakin mendekati babak terakhirnya. Ya, tinggal 2 komik lagi nih, cerita ini akan tamat. Dan tentu saja ini membuat kita penasaran, bukan? Oke lah kawan-kawan semua. Jadi bagaimana nih tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia kali ini? Bagikanlah tanggapannya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Dan yang belum subscribe, ayolah subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru pada channel ini. Dan share jika berkenan, tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, karena itu aja pun yang dibilang. Like video ini ya. DC Indonesia pamit dulu. Nantikan Trinity War pada cerita selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.